Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Saat ini kita bertemu kembali di halaqah at-tasi'ata asyar. Ya, halaqah yang ke-19 atau rekaman audio yang ke-19. Masih lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama anak-anak beliau, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan di tentang qissatul dzabih, kisah putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh beliau, ya, yang kemudian digantikan dengan kambing jantan yang besar. Ini kisah yang sudah cukup terkenal, bahwasanya putra Nabi Ibrahim yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimul li nafsihi mubin. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, sesungguhnya aku akan pergi berhijrah kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah, Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Maka kami berikan kabar gembira untuknya dengan seorang anak yang penyantun, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang kemudian ketika sampai pada usia dia telah bisa berjalan, telah bisa berusaha, bekerja seperti ayahnya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pandanganmu? Maka Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang bersabar. Maka ketika dia telah meletakkan anaknya, wajahnya ke tanah untuk disembelih, maka kami pun memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, yakni kamu telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus, kami gantikan dengan sembelihan yang sangat besar. Nah, ini adalah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di beberapa ayat Al-Quran, ya. Dan kita tahu mimpi para nabi dan para rasul seperti disebutkan dalam riwayat yang sahih adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata ketika diuji dengan ujian ini, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya melakukannya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud menyuruh nabinya untuk membunuh anaknya, tapi ini adalah ujian keimanannya agar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa benar-benar dimurnikan, ya, mengalahkan kecintaan kepada makhluk. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan anaknya, ya, Nabi yang mulia Ismail alaihi wassalatu wassalam benar-benar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Benar-benar Nabi Ibrahim telah shaddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi, yakni telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam wahyu tersebut, ya.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji setelah dia meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang kemudian menjadi Baitullah setelah itu, ya, tanpa ada seorang pun, tanpa ada kehidupan. Kemudian setelah anaknya besar dan ketika dia sudah mencintai anaknya, diuji lagi untuk memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini merupakan bukti kecintaan yang besar, keimanan yang kuat di hati hambanya ini. Makanya wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Al-Khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban tadi yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, ketika Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar." Kata Ibnu Katsir, "Wa hadzal jawabu fi ghayatis sadadi wat ta'ati lil walidi wa li rabbil ibad." Jawaban ini adalah jawaban yang sangat benar, menunjukkan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada ayahnya sendiri. Ya. Maka yang jelas ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sembelihan seekor kambing jantan yang besar, bidzibhin azim, ya, dengan seekor kambing jantan yang besar, yang disebutkan dalam riwayat yang masyhur, kata Imam Ibnu Katsir, dalam pendapat yang masyhur dari jumhur ulama, yaitu kabsyun abyadu a'yan aqran, ya, kambing jantan, kambing domba jantan yang besar yang bertanduk. Ini riwayat yang sahih. Ada riwayat yang menyebutkan kambing selain itu dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri, tapi ini riwayat yang tidak sahih, dari keduanya. Taib, kemudian yang penting dibahas di sini adalah adzabih. Anak yang diperintahkan untuk disembelih di sini adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat kuat, ya. Seperti ayat itu sendiri sudah jelas menyebutkan ketika Nabi Ibrahim berhijrah dan berdoa kepada Allah meminta keturunan yang saleh, Allah anugerahkan anaknya yang pertama adalah Ismail alaihissalatu wassalam dari ibunya Hajar, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Karena kaum muslimin maupun ahlul kitab sepakat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam lebih tua dibandingkan Ishak, lebih dulu lahir. Sudah kita sebutkan kemarin, ya, 13 tahun Nabi Ismail, ya, lahir sebelum Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Dan juga dia adalah ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berumur 86 tahun, sudah kita bahas. Makanya ini disepakati oleh kaum muslimin dan ahlul kitab. Cuman orang-orang ahlul kitab karena hasad, diterangkan di sini oleh Ibnu Katsir, karena kedengkian kepada kaum muslimin, mereka menambah di dalam kitab mereka tambahan Ishak yang menyebutkan bahwa Ishak lah yang disembelih, supaya kemuliaan ini tidak kembali kepada orang Arab tapi kembali kepada mereka. Jelas ini batil, ya, tambahan yang didustakan, kata Ibnu Katsir. Tambahan ini tidak ada dalam kitab mereka yang asli, ya, dan mereka lakukan ini karena kedengkian kepada orang-orang Arab, ya. Kemuliaan ini adalah untuk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya. Di beberapa riwayat yang sahih, beberapa dalil menyebutkan tentang hal ini. Misalnya disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa di antara para sahabat ada yang masih melihat di Ka'bah di zaman Rasulullah SAW masih ada tanduk, ya, 2 tanduk dari kambing tersebut yang sudah kering tentu saja. Ini menunjukkan, ini saya sudah menunjukkan bahwasanya jelas yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail. Karena dialah yang tinggal di Mekah, sudah kita ketahui bersama ibunya Hajar. Adapun Ishak, ya, tidak diketahui dia datang ketika masih kecil ke Baitullah, ya. Tidak diketahui ketika dia masih kecil pernah datang ke Baitullah. Maka ini juga didukung dengan zahir atau tekstual dari Al-Quran yang tadi kita baca di surat As-Saffat tadi, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang dibawakan di sini beserta bantahan dari para ulama, ya. Ibnu Katsir bahkan mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Ishak alaihissalatu wassalam ini adalah dari kisah Israiliyat, dari kitab mereka yang sudah dirubah, sudah diselewengkan. Karena meskipun ini pendapat sebagian dari ulama salaf, tapi pendapat ini sandarannya adalah kisah-kisah Israiliyat. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini yang jelas ditunjukkan dalam ayat Al-Quran dan beberapa riwayat hadis yang sahih, bahwasanya adzabih yang diperintahkan untuk disembelih adalah anaknya yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Inilah yang dikuatkan oleh para ulama. Di antaranya dibawakan di sini perkataan dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Quradhi yang menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaq." Kemudian kami berikan
kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak, wa min waraihi, dalam ayat lain, wa min warai Ishak Yaqub. Ya. Jadi Allah berfirman, wa basyarnahu bi Ishak wa min warai Ishak Yaqub. Ya, dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak, dan setelah Ishak akan lahir dari keturunan Ishak adalah Yaqub. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin kabar gembira ini Allah tujukan kemudian diperintahkan untuk disembelih. Yang jelas ini termasuk dalil, sekaligus banyak bantahan dari para ulama yang membantah pendapat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Jadi pendapat yang benar, yang terkuat dalam masalah ini, yang ditunjukkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa adz-dzabih yang diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bahkan ada hadis palsu yang menyebutkan yang disembelih adalah Ishak. Ini adalah hadis yang palsu yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berhubungan dengan kelahiran Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Kita ketahui Nabi Ishak ya lahir dengan kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Ya sudah kita bahas kemarin setelah Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya Hajar, anak dan budak perempuannya ya, Hajar ke negeri Mekah, yang kemudian waktu itu Sarah ya tentu sangat cemburu, dalam kondisi sangat cemburu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat ayat 112 ya, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian kami berikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh tentu saja. Ini kabar gembira ini disampaikan oleh para malaikat yang sedang mampir di tempat Nabi Ibrahim untuk pergi ke kaumnya Nabi Lut, yang nanti akan ada kisahnya tersendiri insyaallah, akan kita ceritakan nanti. Pergi ke negerinya Nabi Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Disebutkan di dalam surat Hud ayat ke-69, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qala salamu fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh. Sungguh telah datang utusan-utusan kami para malaikat kepada Ibrahim dengan kabar gembira. Mereka berkata salam. Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Maka tidak lama kemudian dia keluar membawa ya hidangan seekor ijl ya, anak sapi yang sudah matang ya, sudah dibakar siap untuk dimakan oleh para tamunya. Yang jelas di situ disebutkan di ayat ini berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira akan kelahiran Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Ini jelas ya, peristiwa tentang kelahiran Nabi Ishak alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, yang di ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat gembira. Makanya disebutkan secara khusus di sini dua anaknya tersebut ya. Wa basyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Di surat Hud ayat 71 ya. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak, kemudian di belakangnya Ishak, setelah Ishak nanti ada Yaqub. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Katsir di sini, dalilun ala annaha tastamti'u biwujudi waladiha Ishak thumma ba'dahu waladihi Yaqub ayyuladu fi hayatihima litaqarra a'yunuhuma bihi kama qarrat biwaladihi. Ini merupakan dalil bahwasanya Sarah ya gembira dengan keberadaan anaknya Ishak. Setelah itu dari cucunya ya Yaqub yang lahir dari Ishak, ini menunjukkan bahwasanya keduanya itu lahir, kelahiran itu adalah di masa hidup keduanya, Ibrahim dan Sarah, supaya menjadikan keduanya gembira ya. Ini tentu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan gembira nabinya yang mulia beserta istrinya ini. Maka ini juga merupakan pembahasan yang berhubungan dengan kelahiran Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu pembahasan tentang binaul baitil atiq, pembahasan tentang pembangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Masjidil Haram dan Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tentu saja ayat-ayat yang menyebutkan tentang pembangunan Masjidil Haram. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ya, dan ketika kami
memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim tentang tempat, ya, pembangunan Masjidil Haram, tempat pembangunan Ka'bah. Allah perintahkan kepadanya, janganlah engkau menyekutukan aku sedikit pun, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf, orang-orang yang berdiri melaksanakan ibadah, orang-orang yang ruku' dan sujud. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim." Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk semua manusia adalah rumah yang ada di Mekkah, ya, Al-Masjidil Haram, yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi semua makhluk di alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang membangun Baitullah Al-Atiq, yaitu Masjidil Haram, masjid yang pertama kali diletakkan untuk semua manusia. Makanya di sini sehubungan dengan pertanyaan kemarin tentang bagaimana para nabi dan para rasul melaksanakan ibadah haji sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sudah kita bahas Nabi Adam melakukannya, Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, Hud alaihimussalatu wassalam. Bagaimana mereka melakukannya sementara Masjidil Haram waktu itu belum dibangun. Ya, saya kemarin sebutkan ini tidak menafikan keberadaan masjid sebelumnya. Penjelasan yang benar tentang masalah ini, masjid bangunannya belum ada. Kata Ibnu Katsir di sini sendiri, beliau mengatakan, "Walam yaji fi khabarin sahihin an ma'sumin annal baita kana mabniyan qabla al-Khalil alaihi salam." Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ka'bah atau Masjidil Haram sudah dibangun sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, bagaimana kalau begitu para nabi dan para rasul sebelumnya menunaikan ibadah haji? Jawabannya tetap mereka menunaikan ibadah haji di tempat yang akan dibangun Masjidil Haram tersebut. Kata Ibnu Katsir, ya, dalam Bidayah wa Nihayah ini, wa qad qaddamna hajjahuma ilaihi, ya, wal maqsudu al hajju ila mahallihi wa buq'atihi wa illam yakun thamma bina'un wallahu a'lam. Kami telah jelaskan bahwa dua nabi ini, yaitu Hud dan Saleh alaihi wassalatu wassalam, menunaikan ibadah haji ke Mekah sebagaimana Nabi Adam juga. Maksudnya di sini adalah mereka haji ke tempat dan ke lokasi yang akan dibangun Al-Masjidil Haram dan Ka'bah ini, meskipun belum ada bangunannya di situ. Belum dibangun karena dibangunnya nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wallahu taala alam. Jadi yang saya jelaskan dalam pertanyaan kemarin bahwasanya tidak menafikan adanya bangunan, ya, yang benar bangunannya belum ada. Memang betul belum ada bangunannya, ya, yang benar adalah bangunannya belum ada, tapi para nabi dan para rasul telah melakukan ibadah haji di tempat atau di lokasi yang nanti akan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir. Nah, inilah penjelasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Baitullah Al-Masjidil Haram dengan Ka'bah, tempat manusia melaksanakan ibadah haji. Kata Imam Ibnu Katsir, wal maksud annal khalila bana ashrafal masajidi fi ashrafil bukai fi wadin ghairi dhi zar'in wa da'a li ahliha bil barakati wa an yurzaku minats thamarati ma'a qillatil ma'i wa adamil ashjari waz-zuru'i wath-thimar wa an yaj'alahu haraman muharraman wa aminan muhattaman fastajaballahu lahu walahul hamdu. Maksudnya di sini adalah bahwa Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dialah yang membangun masjid yang paling mulia di muka bumi ini, di tempat yang paling mulia, ya, di negeri yang paling mulia, di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan asalnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk penduduk yang tinggal di situ nanti mendapatkan keberkahan dan mereka mendapatkan rezeki dari buah-buahan, padahal asalnya di situ air sangat sedikit, tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan. Kemudian dia juga berdoa untuk dijadikan sebagai tanah haram yang aman, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa di sini tambahan. Pertama, ada riwayat yang menyebutkan tentang istana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di surga, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati", sesungguhnya di surga ada qasr, ada istana, ya, dari lu'lu', dari permata atau dari mutiara, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sini dikatakan riwayat ini dihukumi oleh para ulama sebagai riwayat yang mauquf, hanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taib, kemudian ada beberapa hadis juga yang sahih yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti hadis dalam Sahih Bukhari, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisik beberapa nabi. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Amma Ibrahim alaihissalam, fanduru ila sahibikum." Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lihatlah kepada sahabat kalian ini, yaitu maksudnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mirip fisiknya, perawakannya dengan Rasulullah SAW. Itulah ciri-ciri fisik yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam beberapa riwayat dalam hadis yang sahih tentang kisah khitannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berumur 80 tahun, ya, ikhtatana wa qad atat alaihi thamanuna sanatan. Dia melakukan khitan, ya, disunat ketika berumur 80 tahun dan disebutkan dengan al-qadum. Ya, al-qadum ini ada, apakah itu alat untuk menghitannya, menyunatnya, atau sebuah tempat begitu, sebuah negeri. Ya, dan tidak disebutkan dalam riwayat ini setelah itu Nabi Ibrahim hidup berapa lama lagi, ya, alaihi salatu wassalam. Tapi ada yang riwayat yang dinukil di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Ibrahim, karena Ibrahim awwala man tasarwala, yang pertama kali memakai sirwal, ya, celana panjang yang lebar. Wa awwala man farraqa wa awwala man ikhtatana, dan dia yang pertama kali melakukan khitan bil qadum wa huwa ibnu ishrin wa mi'ati sana, dan ketika itu umurnya 120 tahun. Wa asya ba'da dzalika thamanina sanatan, setelah itu dia masih hidup lagi selama 80 tahun. Dan dia juga yang pertama kali memuliakan tamu. Ini yang dikatakan ucapan dari Abu Hurairah. Kata Ibnu Katsir, wa huwa ashbahu bil marfu khilafan li Ibnu Hibban, dan ini lebih pantas dikatakan, lebih kuat dikatakan sebagai hadis yang marfu, yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tentang kuburan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ya, tempat kuburannya adalah di tempat dikuburkan juga anaknya dan cucunya Yakub. Tempat kuburannya adalah tempat dikuburkannya Ishak, anaknya, dan kuburan cucunya Yakub di sebuah tempat persegi 4 yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalatu wassalam, yang ada di wilayah namanya Hebron, ya, Hebron di wilayah Palestina saat ini, yang di tempat tersebut dikenal dengan nama Al-Khalil. Al-Khalil, ya, tentu gelar untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini adalah hal yang dinukil secara mutawatir, ditetapkan secara mutawatir oleh umat dari zamannya Bani Israel sampai zaman kita sekarang ini. Itulah kuburan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di negeri Hebron. Di tempat ini tentu ada beberapa kuburan tadi, ada kuburannya Ishak dan Yakub alaihi wassalatu wassalam, tapi tidak ditentukan mana yang persisnya kuburan Nabi Ibrahim. Cuman di situ ada beberapa kuburan tadi, dan itulah kuburan, ya, yang benar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Cuma tidak bisa ditentukan mana yang kuburan secara persisnya untuk ketiga nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di sesi ke-19 ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.